Salam tandur. Oke, saat ini saya akan memberikan edukasi bagaimana kita akan membuat daging ikan dori yang saat ini sedang viral, dikenal terenak, dikenal mahal, dan dikenal luar biasa rasanya. Nah, untuk pertama kali ini saya menjaring ikan patin dulu di kolam saya, di mana ikan patin ini sudah mempunyai berat sekitar 7 on. Dan umurnya itu sekitar 8 sampai 12 bulan ya, dan besarnya itu 7 on up, bahkan ada yang 1 kilo. Semakin besar semakin bagus. Nah, kemudian setelah kita jaring, kita siapkan di tempat untuk penyembelihan atau pembiletan. Kita siapkan dulu peralatannya. Oke, kita menyiapkan 2 pisau. Yang satu pisau itu untuk tulang ya, untuk tulang karena yang keras. Kemudian yang satunya untuk memfilet daging. Ini seperti ini. Caranya ini. Nah, ini cara untuk menyembelihnya ya. Kita nggak perlu nanti memukul kepalanya atau kita tunggu sampai ikannya mati, nggak perlu. Kita langsung kita ambil, kita pegang di antara 2 patil ya. Patinnya ikan patin kan ada 3 ya, di atas, di punggung, sama di samping ini. Kita belek seperti ini. Nah, kita sembelih seperti ini. Oke, kita sembelih. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu kita nanti akan menusukkan pisau ini di daging yang letaknya di bawah tulang perut atau tulang dada. Kita akan menusukkan ya, kita cari dulu tulangnya, kita akan nusukkan di bawahnya. Nah, ini sudah nusuk kayak gini, baru kita tarik ke bawah pelan-pelan. Pisau ini tipis sekali, tipis dan tajam sekali, sehingga ketika kita buat untuk memfilet kayak gini, dagingnya tidak rusak dan bisa semua dagingnya kena. Itu seperti itu tuh. Ini tinggal ditarik. Nah, jadi ini nanti kita nggak perlu ngelotok kulitnya, karena kulit ini juga proteinnya tinggi. Jadi kita nggak perlu. Ini yang dinamakan kita akan membersihkan kulit ini, kulit ikan patin atau ikan dori. Ya, ikan dori. Sebenarnya ini nggak perlu dibersihkan, itu nggak apa-apa karena ini sehat. Ini kalau digoreng, dibakar, yang bikin sehat itu sebenarnya ini bisa untuk melawan panas sehingga dagingnya itu tetap empuk. Caranya itu mudah. Kita spill ini ya, kulitnya pelan-pelan. Ini harus tipis juga ya ininya ya. Nah, ini baru kita gini kan. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah bisa ditarik. Kalau masih belum, ya kita spill pelan-pelan. Nah, biasanya saya itu sudah bisa ditarik. Ini ditarik. Ini masih kurang. Rasa keburu. Dan ini itu sebenarnya kuncinya. Kenapa ikan patin itu disembelih nggak perlu menunggu mati ya, kita sembelih langsung itu supaya dagingnya ini tetap kuat, ketika ditarik itu tidak jebol, jadi tetap kental, tetap kenyal, itu tetap padat nih. Seperti ini kita tarik kayak gini ya, supaya tetap kuat karena ikannya kan tidak mati dan darahnya masih banyak, itu seperti itu. Dan untuk informasi lagi, untuk daging ikan patin ini Anda nanti bisa membuktikan daging ikan patin kami ketika disembelih bau amisnya nggak menyengat, karena kita membuat daging ikan patin ini dari hidupnya itu kita kasih pakan fermentasi, sehingga kotoran ataupun darahnya tidak amis dan tidak bau lumpur. Ini kan sudah jadi ikan duri. Nah, ini kayak gini. Ini udah kulitnya udah hilang. Nah, ini biasanya tinggal ditata kayak gini ya, ditata di piring kayak gini, nanti kemudian dibekukan, dimasukkan ke air, bekukan dulu, kemudian dibekukan kedua, sehingga diukur 1 kilo itu sama es batunya itu tadi.
Nah, kalau ini kan kulitnya udah bersih semua, bolak-balik bersih. Bersih, bolak-balik. Ya kan? Nah, ikan dori yang mahal tuh kayak gini. Oke? Nah, tuh caranya. Setelah dicuci, hasilnya akan seperti ini. Dan ini masih bisa lagi dicuci untuk bersih darahnya, masih bisa lagi, tergantung akan dibikin seperti apa. Kalau kita masih suka menggorengnya ketika dengan darahnya ini, karena apa? Karena kita menyembelihnya itu kita tidak bercampur dengan kotorannya dari ikan kan tadi kita nggak ngambil, karena setelah difilet kotoran itu nanti sudah terbuang sendiri. Dan nanti kalau dibersihkan hasilnya seperti ini. Tuh nggak ada darahnya kan, tuh darahnya sudah bersih, itu kita kerik pakai pisau kecilnya tadi. Setelah bersih, kita masukkan ke air, lalu kita bekukan. Setelah beku, kita kembali keluarkan dan masukkan ke air lagi, kita bekukan yang kedua, supaya tebal untuk esnya. Ya, alasannya sih untuk mengawetkan makanan. Tapi kalau menurut saya tidak sih, karena pembekuan sekali sudah bagus. Ya, karena memang dagingnya tipis dan biar kelihatan tebal dan tambah berat. Itu aja sih kalau rumusnya dalam usaha. Oke, salam tandur.